pada waktu booster itu tiba-tiba saya ada dengar suara jelas sekali tapi tidak ada penampakan apa-apa. Suara itu cuman bilang waktunya sudah berakhir, Sabdo Palon sudah datang. JM, selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Rodrianto. Malam ini sudah ada 9 antrian pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Pauline. Bu Dokter, silakan Ibu. Terima kasih. Selamat malam GM. Selamat malam Ibu. Saya mau testimoni sedikit ya, semenjak saya ikut kirap ini di awal-awal saya menerapkan afirmasi-afirmasi itu, dan memang saya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, ada yang berbeda. Jadi misalnya saya pernah melakukan afirmasi yang kuasa rezeki itu, GM. Ya. Itu yang saya itu biasanya itu pasien semenjak COVID itu ya, semenjak COVID itu pasien itu ya doremi gitu, cuman sedikit pasiennya. Ini saya justru nggak menyangka sekali tiba-tiba pasien itu menjadi 15 dan saya sampai terengah-engah sendiri mengerjakan pasien saya. Luar biasa, JM, benar-benar puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Kenapa? Ada perubahan pengaruhnya jadi ya? Iya, perubahannya luar biasa. Luar biasa sekali buat saya, itu sangat luar biasa. Kemudian saya di rumah saya saya merasakan di dalam rumah itu sudah sejak lama sih sebenarnya saya merasakan kayak memang ada sesuatu gitu, JM ya, ada sesuatu. Misalnya kayak gini, tiba-tiba saya itu kan tidurnya di kamar atas, terus kalau lagi di atas itu tiba-tiba pembantu saya datang tiba-tiba, padahal saya nggak manggil. Bu, saya dipanggil ya Bu, ada perlu apa? Padahal saya nggak manggil, dia merasa ada yang manggil gitu, JM, merasa ada yang manggil. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Dan saya sendiri kadang-kadang juga merasa begitu. Ada seperti ada saya anak saya kayaknya kok manggil saya gitu. Padahal nggak ada yang manggil itu sebenarnya. Nah, saya tuh kepengen gimana ya caranya ya JM, apakah bisa gitu ya dengan berdoa dengan booster kemudian 3 kuasa itu, apakah bisa membersihkan gitu ya, membersihkan rumah saya ini yang saya sendiri nggak bisa ngelihat sendiri sebenarnya. Artinya ada sesuatu yang nampaknya aneh-aneh gitu loh, GM. Ya. GM. Itu aja sih pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Jadi begini Bu Dokter ya. Untuk untuk booster itu kan lebih ke arah pemulihan ya, pemulihan diri ya. Pemulihan diri, tapi vibrasi dari diri yang mulai membaik, mulai pulih, otomatis kan vibrasi rumah juga membaik. Vibrasi rumah membaik, lingkungan membaik. Terus yang 3 kuasa itu kan lebih ke arah untuk power ya, untuk power kita, untuk rezeki, buat penyembuhan, buat perang, buat semuanya gitu. Nah, kalau untuk rumah biar cepat bersih lebih ke arah afirmasi nih Bu, afirmasi untuk perang. Oh, afirmasi ya. Afirmasi untuk perang, untuk memusnahkan aura kotor, roh jahat, makhluk jahat. Saya sih udah ini GM, maaf, udah setiap hari udah saya melakukan itu, melakukan afirmasi perang itu udah sih, pagi sore pokoknya setelah saya booster saya baca itu, setelah pagi juga sebelum berangkat ke kantor itu saya juga melakukan itu. Termasuk stamina itu juga saya secara merasakan juga sih, secara fisik saya kok lebih bagus ya, lebih kuat itu, karena saya kan habis sakit nih, habis jatuh, habis patah kaki, tapi sudah
kuat lagi gitu. Saya udah bisa setir mobil, sudah ke kantor, sudah jalan Kapan tuh sendiri. jatuhnya, Bu? Saya jatuhnya Desember akhir. Oh ya. Desember akhir, terus saya operasi tanggal 5 Januari. Kemudian dibantu terapi sama Bu Sri juga sih, Bu Sri Martini itu dibantu terapi itu. Tapi dengan belakangan ini memang dengan stamina itu, afirmasi stamina itu, saya merasa lebih ini ya, lebih kuat gitu. Karena saya kan ke kantor bawa mobil sendiri, pulang pergi, berangkat pagi jam 8, pulangnya jam 5 sore, yang itu tuh setiap hari. Puji Tuhan ya, apa namanya, secara fisik tuh bagus gitu, nggak makin kuat gitu rasanya. Ya. Iya. Ya, jadi itu Bu, dengan berjalannya waktu nanti bersih sendiri kok itu rumah. Yang penting Gitu ya. afirmasi perang ya. Terus karena Iya. mereka bandel sih. Oh, kayak udah bersih gitu ya. Rumah udah Iya. bersih, terus nggak tahu gimana pas kita keluar kerja, interaksi dengan lingkungan, terus nggak tahu gimana aura kita kotor lagi, pas kita pulang ada celah mereka masuk lagi gitu sih Bu. Oke. Ya. Ya, Jadi saya setiap bersihin rumah hari sih. sebenarnya tiap hari itu mestinya Iya. bersihin rumah. Ya. Saya sih setiap hari. Ya. Jadi sampai kapan ya nggak ada batas waktu sih, memang harus dibersihin tiap hari sih. Karena Iya. lengah dikit masuk dia, gitu Bu. Iya. Ya, siap. Terima kasih, JM. Minta Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Untuk selanjutnya Ibu Sri Sumartini. Ibu Sri, silakan Ibu. Selamat malam GM dan para praktisi semuanya. Ya, selamat malam Ibu. Saya tuh semula skeptis ya dengan jin, setan, kodam, dan lain-lain. Itu saya tuh nggak percaya dulunya. Tapi setelah kesini-sini saya merasakan dan ternyata mengalami sendiri hal itu. Ya. Saya mau tanya dulu GM, kalau jin setan itu kalau dirasani gitu apa dia tahu ya? Tahu, jago dia Bu. Alah ya ampun. Emang dia nguping dia kadang kita mikir apa dia coba deteksi vibrasi pikiran, coba baca pikiran. Nah itu kenapa gitu. apa dengan proteksi yang kuat apa yang kita pikirin mereka nggak bisa baca kan itu. Oh gitu. Apalagi dirasain, wow, langsung dia nguping ya. Ya, kemarin itu ada kejadian yang men-trigger itu. Saya kan usaha resto itu sudah 3 tahun lamanya. Aduh, ini batuk saya kok. Lagi dirasain ini ngamuk nih. Ngamuk, saya diserang nih. Ya kan, benar kan? Nyata kan? Makhluk itu kan? Tolong dibantu supaya saya bisa lancar bertestimoni. Ini ya, ikutin afirmasi saya, afirmasi perang. Semua ikutin ya. Yang Ya. udah inisiasi, yang belum inisiasi jangan ikut, diem aja. Ya. Aku niatkan selama 3 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan, sempurna permanen seutuhnya, hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, intinya, seluruh aura kotor, seluruh pembiaknya, terus seluruh roh jahat, seluruh sifat jahat, jin, kodam,
Setan, Iblis apapun, iblis, apapun, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba galaksi, raja iblis purba jagat raya, raja iblis purba jagat raya, raja iblis purba multiverse jagat raya, raja iblis purba multiverse jagat raya, jagat raya, raja iblis purba multiple jagat raya, raja iblis purba multiple jagat raya yang menyerang, merusak, merusak, menghancurkan menghancurkan seluruh tubuhku, darahku, darahku, seluruh syaraf dan otakku, seluruh syaraf dan otakku, seluruh rumahku, seluruh rumahku, seluruh harta kekayaanku, seluruh harta kekayaanku, seluruh keluargaku, seluruh keluargaku, dan seluruh orang-orang yang kukasihi, dan seluruh orang-orang yang kukasihi. ya, gimana? Enakan nggak? Iya, enak. Ini aman enggak ya, GM, kalau saya teruskan? Iya, nanti itu afirmasi wajib itu, Bu, yang tadi itu. Oh iya. Jadi yang kemarin, afirmasi yang kemarin itu ada perubahan, ini lebih canggih lagi. Karena Ya. ternyata di atasnya bos itu masih ada bos-bos yang lain gitu yang harus dihabisin. Oh, gitu ya. Jadi setan itu banyak bosnya, Bu. Oh, begitu. Ya. Tadi itu bosnya. Jadi kejadian ini mirip tahun 2011-2012 ya, waktu jelang-jelang, kalau dulu kan isunya mau kiamat kan, ya kan. Ya. Nah, dulu kalau nggak ada perang dahsyat ya bencana di mana-mana kan, 2012. Setelah aman, orang bilang, wah itu omong kosong gitu, kan aman. Nah, dulu perangnya gitu, musnahin raja iblis purba itu. Jadi mereka bosnya bos setan, ya harus dimusnahkan. Gitu. Jadi tahun ini kejadiannya mirip tahun 2012 bisa dibilang. Kalau kemarin kan baru iblis purba, baru iblis galaksi aja, iblis jagat raya. Nah sekarang ada yang lebih canggih ternyata, bosnya mereka, bosnya si bos gitu kan. Iya. Gimana gitu. ini? Saya bisa melanjutkan apa enggak usah saja? Lanjutkan, Bu, kan udah aman. Oke. Ya. Nah, terus ceritanya begini, saya itu menegur salah satu karyawan saya. Dia memang bagian penting di usaha kami. Nah, waktu saya tegur itu dia marah besar. Semua karyawan yang lain disalah-salahkan. Dia tidak mengakui kesalahannya, justru membalik-balikkan, memfitnah-fitnah gitu. Saya bingung kan. Habis itu dia setannya dia itu, kodamnya dia menyerang saya secara psikis. Saya bisa nangis, padahal saya tua enggak pernah nangis. Saya bisa nangis, saya bisa ketakutan. Saya berantakan sekali waktu itu. Sampai anak saya kebingungan. Terus waktu itu saya minta sama anak-anak saya untuk kumpul. Saya bicara, ini bagaimana? Kok aku ini di rumahku sendiri kok nggak kerasan. Kalau orang ini muncul, saya pengennya pergi dari rumah. Itu kan aneh toh. Ya. Aneh kan? Makhluknya hancurin, musnahin. Oh iya. Pakai afirmasi tadi ya, yang terakhir ya, itu yang paling canggih. Karena bisa dibilang di belakangnya kodam tuh banyak bos-bosnya juga gitu. Kalau kodamnya salah, biasanya dia minta bantuan yang bos-bos di belakang gitu kan, pada saling support. Nah, makanya untuk ngancurin bos-bos yang di belakang yang tadi itu afirmasi yang barusan. Iya. Saya lanjutkan ya. Terus akhirnya begini, karena kami sudah tidak punya daya apa-apa untuk hal ini, saya minta sama anak saya untuk memanggil orang sesepuh. Kebetulan kami punya sesepuh untuk biasa konsultasi hal seperti ini. Tapi kalau tidak tidak kami ngaturi dia, mendatangkan beliau. Akhirnya beliau datang sore itu. Yang ditanyakan pertama kali oleh bapak itu saya, eyang piye gitu, sama anak saya laki. Anak saya laki itu terkejut. Loh,
kok tahu ya kalau ibuku habis diserang itu. Terus akhirnya saya bicara. Saya sendiri masih belum yakin bahwa orang ini tuh punya banyak kodam. Untuk menguasai kodamnya itu kepentingannya untuk menyetir kami supaya dia bisa menguasai pikiran kami, supaya kalau dia ngomong kami semua ini nurut. Jadi dan itu, makin percaya sama dia kan? Ya, itu. Kalau dia ditegur banting-banting di dapur itu semua, aduh, kami juga nggak bisa apa-apa waktu itu. Nggak berdaya waktu itu. Terus akhirnya Bapak itu bilang, memang dia punya kodam. Nah, di situ saya baru skeptis, saya langsung luruh. Ya ampun, memang seperti ini ada toh ternyata. Yang dibicarakan. Umurnya udah jutaan tahun malah. Lah ya, itu baru setelah kejadian ini saya baru percaya. Terus saya disuruh mengambil syarat di bawah kompor, tapi ternyata syarat itu sudah tidak ada. Terus akhirnya tadi pagi toh setelah saya yakin bahwa anak ini memang ada itunya, ada kodamnya itu. Terus saya pagi tadi, dia kan masuk kerja pagi tadi. Terus tapi saya dipesan sama bapak itu, ini jangan kamu keluarkan. Dia nanti akan membalas kamu dengan membabi buta, gitu. Terus enggak usah dikeluarkan, nanti akan ada saatnya dia keluar sendiri. Kata bapak itu seperti itu. Yalah, kami nurut aja lah. Habis itu pagi hari itu saya membawa rosario yang sering saya pakai booster tuh loh, JM. Ya. Itu saya dia kan juga Katolik kebetulan. Mbak, aku duwe rosario anyar loh. Coba lihat dong, lihat aku gitu. Dia semuanya nggak mau lihat. Dia pura-pura tersenyum gimana gitu. Lihat. Terus tangannya saya buka, pegang. Saya pegang, saya dekep kayak gitu. Pegang ya. Kowe iki Katolik loh. Ayo toh kembali ke Katolik lagi lah. Love you. Saya cuma bilang begitu. Wes ya. Setelah itu tuh tangan saya gatal sekali. Rosario tuh panas sekali, JM. Aduh ya Tuhan, panas sekali. Sampai sekarang saya tidak berani menyentuh rosario itu. Rosario itu saya taruh, saya semprot alkohol sampai sekarang. Nah, jadi, pertanyaan saya, gimana? Jadi itu gatalnya bukan gatal itu, Bu. Apa namanya? Hah? Itu kan rosario buat booster kan nggak boleh dipegang orang itu harusnya. Waduh. Vibrasi kodamnya nanti ngacak-ngacak dia. Hah? Vibrasi kodamnya ntar ngacak-ngacak. Aduh, terus gimana ini? Ya, ini minta Tuhan Yesus untuk pulihkan. Oh, begitu. Dan jadi benda-benda yang dipakai buat meditasi jangan dipinjemin ke orang atau jangan dipegang orang. Itu ngacak-ngacak soalnya. Maksud saya tadi untuk kalau mau musnahin kodamnya dia, pakai afirmasi. Oh, begitu. Nggak boleh dikasih pegang rosarionya, bahaya. Karena kenapa itu kan privasi. Berarti ini rosario ini saya harus ganti apa ini masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai, di blessing aja, Bu. Direndam pakai ini apa namanya, air blessingnya. Oh ya, air garam, bukan air garam ya, tapi air blessing ya. Atau pakai afirmasi tadi ya, pakai afirmasi yang tadi itu, niat untuk apa namanya, memusnahkan roh jahat yang itu, ya ini apa, yang mencemari rosario ibu punya. Yang mengotori mencemari rosario ibu punya itu. Ya. Udah cukup itu kok. Cukup, ya. Ini kesaksian saya sudah komplit, JM, dan saya juga sudah dapat trik-trik untuk memusnahkan itu dengan afirmasi dan lain-lain. Ya. Terima kasih, JM. Cuman ada satu pesan saya, Bu. Iya. Jangan ke paranormal. Oh, nanti enggak. Bocor, Bu, punya proteksi bocor. Jadi dia seolah membantu padahal ya sama-sama punya kodam, cuman kodamnya pura-pura baik gitu loh. Nanti bocor, mendingan habisin lah, percaya Tuhan Yesus saja lah. Oh lah, saya nggak tahu. Ya. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa ya, JM ya? Ya nggak apa-apa, kan nggak mungkin dibatalin. Jadi kesimpulannya gini, kan udah tahu yang namanya
kodam gitu kan, itu Mm-mm. kadang-kadang seiman juga belum tentu dia bebas dari kodam kan, malah ada ke dukun atau ke paranormal ya kan gitu. Pun kalau ada masalah jangan ke paranormal, nanti malah ya gimana, konsultasi Ya. sama kodam jadinya kan, sampai Waktu itu lah waktu itu bocor. saya panik kok. Jadi Oh, ya padahal itu udah punya power untuk seperti itu, pakai afirmasi, musnahin roh jahat bla 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 yang nyerang ibu gitu kan. Nah, biar ibu nggak gampang bocor, kalau ada apa-apa jangan emosi. Jangan emosi. Jadi kalau karyawan ngasih tahu aja, tapi jangan emosi. Kalau dia ngamuk-ngamuk atau apa, udah diem aja gitu. Niat Oke. ampuni gitu kan, udah aman. Pas niat ampuni itu aman, proteksinya kuat, nggak akan terpengaruh gitu. Iya, iya, Terus iya. dianya yang akan mungkin bisa muntah-muntah atau mungkin bisa kejang-kejang kan, karena makhluknya kan ini kayak berontak ya, nggak tahan kan. Itu Bu caranya. Terus jangan Iya. pernah rosario yang booster dipegang orang, nggak boleh. Iya, Karena iya. kalau orangnya banyak jinnya kan jadi vibrasi dia kayak ngotorin ke rosario itu kan. Nah, biar rosario itu bisa pulih lagi, Ibu pakai afirmasi, memusnahkan itu apa, roh jahat, jin iblis yang mengotori rosario Ibu. Gitu ya. Ya. Terus bisa dipakai untuk booster lagi ya? Boleh. Yang penting harus afirmasi dulu. Ya, Afirmasi yang tadi. Ya. Terima kasih banyak GM sudah dapat solusi saya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, di sini udah jam 10 ya. Kita inisiasi ya. Doa pencurahan Roh Kudus terlebih dahulu, setelah itu baru inisiasi. Ya, tadi inisiasi sudah sempurna. Jadi yang telah mendapatkan inisiasi otomatis punya kemampuan untuk menggunakan kuasa-kuasa Tuhan ya. Ya, jadi yang ikut inisiasi tadi kan yang terdaftar di daftar inisiasi. Itu yang saya inisiasi. Nah, semua yang terdaftar di daftar inisiasi otomatis saat ini sudah punya kemampuan untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan untuk penyembuhan mukjizat. Jadi semua sakit penyakit apapun ya, penyakit kanker, kena virus, kena bakteri, gagal ginjal, jantung, penyakit-penyakit berat gitu ya. Terus untuk meningkatkan aura rezeki, terus untuk memurnikan tubuh, terbebas dari santet, guna-guna dari roh jahat, seperti itu. Jadi udah bisa semuanya. Nah, karena tadi testimoni ada hubungannya sama tadi Ibu Sri ya, testimoni mengalami kejadian harus berhadapan dengan kuasa gelap ya, kuasa jahat. Nah, untuk malam ini saya punya trik ya. Kita bisa bikin air. Jadi kita bisa bikin air yang punya kuasa untuk memusnahkan santet, guna-guna, terus kuasa-kuasa jahat. Dan air itu nanti bisa dipakai buat di toko ya, buat diminum keluarga, bisa kita minum sendiri, bisa diminum orang yang punya ilmu itu supaya ilmunya rontok kan gitu, supaya ilmunya sirna. Jangan dikasih rosario, bahaya, nggak boleh kan itu. Biasa publikasi ya. Jadi kita bisa kasih air ini di warung, di toko, di galon gitu kan. Jadi yang minum air itu akan jadi termurni kan, dia lebih bersih gitu kan, terbebas dari roh jahat, terbebas dari ilmu-ilmu gitu. Kalau yang punya ilmu, ilmunya akan rontok kan itu. Gitu ya. Nah, ini ada botol aqua. Jadi semua yang ikut Zoom, yang udah ikut inisiasi ya, coba ambil air. Saya tunggu ya, ambil air. Buat contoh aja gitu kan. Kita bikin air itu. Ya silahkan, saya kasih waktu kira-kira 3 menit ya. 3 menit untuk ambil air, boleh terserah di botol atau di mana. Silahkan. Sekitar 3 menit. Ya, sambil nunggu 2 menit lagi, silahkan yang mau, ini ada pertanyaan ya. Bentar. Ini Ketut Yandri. Selamat malam GM.
Selamat malam semuanya. GM, boleh nggak kita memasukkan sadar Jawa yang bermasalah dengan kita ke dalam afirmasi? Kalau boleh GM, gimana afirmasinya? Boleh sekali gitu. Jadi niat untuk memusnahkan aura kotor, sifat jahat, roh jahat, bla 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 gitu kan. Yang membuat masalah-masalah rumit dan pelik antara diriku dengan dia gitu kan, supaya hubungan jadi lancar gitu kan, membaik, pulih ya, supaya hubungan jadi pulih, terbebas dari kuasa jahat. Terus berikutnya pertanyaan dari Pak Hendar Wino. Tanya GM, pemahaman saya dikira ini kita menggunakan dari ilahi untuk berkeperluan, begitu ya? Iya, jadi dikira itu kita pakai kuasa Tuhan Yesus ya, pakai kuasa Tuhan Yesus untuk rezeki, untuk penyembuhan mukjizat, untuk memurnikan diri dari yang jahat-jahat, untuk proteksi juga gitu ya. Karena hanya kuasa Tuhan Yesus yang kuat untuk itu. Gitu. Terus dari Ibu Siti Kurniasi, selamat malam GM, mohon izin bertanya terkait dengan pertanyaan Ibu Sri tadi tentang rosario yang dipegang oleh orang lain. Kebetulan malam ini saya pas pakai rosario untuk Zoom ini, cucu saya pegang salibnya, kemudian bilang, Uti, suatu hari kita pasti ketemu loh sama Tuhan Yesus. Cucu saya baru umur 3,5 tahun. Apakah tidak diperlukan juga GM? Kemarin juga bilang kalau katanya kita semua diikutin dan dilatih Tuhan Yesus loh. Gitu. Boleh sih kalau untuk itu ya, si kecil ya, itu berarti anaknya canggih itu. Nggak apa-apa ya. Maksud saya tadi yang itu loh, apa? Jangan sampai rosario dipegang orang lain yang apalagi yang dia kotor sekali, itu bahaya gitu. Tapi kalau dipegang sama anak sendiri masih kecil sih aman-aman saja. Dari Bapak Dwinanto, sekedar usul peserta inisiasi mohon diupload daftar pesertanya karena kita tidak tahu apakah nama kita ada di list inisiasi atau tidak meski sudah transfer untuk daftar. Biasanya kalau daftar dikonfirmasi sama panitianya Pak. Biasanya seperti itu. Nanti saya coba tanya ke panitia, dikonfirmasi ulang nggak mereka yang daftar, gitu ya. Biar paham, biar yakin kalau udah didaftar gitu ya, nggak kelewat, gitu. Jadi memang harusnya ada konfirmasi ulang dari panitia kalau udah terdaftar mereka. Bentar saya coba lihat daftar ya. Ya, baik kita lanjut. Udah kelamaan. Tadi airnya udah siap semua ya. Ya, kita sekarang coba bikin air itu. Nanti air ini bisa dibikin buat di galon ya, di galon, di toko, di rumah, dimanapun. Jadi yang minum, kalau di kantor orang jangan ya. Nanti mendingan buat yang kita punya aja gitu kalau di kantor orang. Tapi kalau itu di usaha kita ya bagus gitu. Jadi kita itu ya, kita coba ya sekarang ya. Jadi yang pertama adalah sambil pegang air ini, sambil pegang, ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan air yang aku pegang ini memiliki kuasa yang dahsyat, yang ajaib, yang mukjizat, kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk secara otomatis mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan, sempurna, permanen, seluruhnya, seluruh aura kotor, seluruh sifat jahat, seluruh roh jahat, seluruh jin, kodam, siluman, iblis, apapun, raja iblis purba galaksi, seluruh raja iblis purba jagat raya, seluruh raja iblis purba multiverse jagat raya, seluruh raja iblis purba multiple
jagat raya, seluruh ajian-ajian Raja Iblis Purba jagat raya, seluruh ilmu sihir Raja Iblis Purba jagat raya, seluruh kuasa-kuasa jahat apapun, seluruh jimat-jimat jahat apapun, seluruh perjanjian jahat apapun yang menyerang, merusak, menghancurkan siapapun yang meminum air ini. Udah. Seperti itu ya. Nah, terus berikutnya yang kedua, stamina penting ya, karena kalau stamina yang ngedrop percuma afirmasi itu ya. Jadi ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan air ini memiliki kuasa-kuasa yang ajaib, yang mukjizat, yang dahsyat, kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan stamina tubuh agar menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat bagi siapapun yang minum air ini, yang stamina tubuh tersebut memulihkan dari stamina yang terkuras, stamina yang ngedrop dari kurang tidur, dari darah kental, dari kecapean, serta membuat stamina tubuh tahan dari serangan sakit penyakit apapun, tahan dari serangan aura kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis apapun, Raja Iblis Purba Galaksi, Raja Iblis Purba Jagat Raya, Raja Iblis Purba Multiverse Jagat Raya, Raja Iblis Purba Multiple Jagat Raya, dan segala ajian-ajian Raja Iblis Purba Jagat Raya, segala ilmu sihir Raja Iblis Purba Jagat Raya, segala kutukan-kutukan, segala karma buruk, segala santet, guna-guna apapun, hingga sempurna seutuhnya, kasta tertinggi. Ya, jadi seperti itu. Nanti afirmasinya bisa ditulis sendiri saat video ini di share di YouTube. Nanti silakan ditonton videonya. Afirmasinya bisa ditulis sendiri ya. Seperti itu caranya. Nah, maka otomatis air ini udah bisa punya kuasa, bisa coba ya sekarang ya, diminum ya. Tanya, ini untuk biang apa langsung diminum? Apa harus dicampur air lain? Langsung diminum, Bu. Tiap hari boleh bikin baru. Iya, iya, iya. Jadi ngapain buat biang kalau tiap hari bisa bikin? Iya, iya, terima kasih. Silahkan Ibu minum. Apa yang terjadi? Izin ya, Ya, silahkan testimoni. Silahkan yang mau testimoni. Iya, terima kasih JM. Selamat malam. Saya Wayanarta. Dari mana Bapak? Saya Wayanarta JM dari Banyuning, Singaraja, Buleleng. Oh ya, silahkan Bapak. Iya, saya dulu pernah juga ikut kira itu mungkin terakhir 2016 kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian yang baru ini karena saya sebenarnya rindu sekali dengan kira gitu. Udah lama, kemarin baru sebulan yang lalu saya temukan di YouTube. Ya. Kebetulan juga saya tanya dengan praktisi yang lain gitu, diberikan tunjuk seperti itu, saya telusuri akhirnya ketemu.
Dan terima kasih pada Pak Wawan yang sudah memberikan petunjuk untuk ini. Mungkin saya testimoni dulu, JM. Ya. Begitu saya ikut gabung sebulan yang lalu, afirmasi sudah saya lakukan tiap hari gitu. Tanpa terduga, saya tidak dipikirkan sebenarnya. Anak saya ternyata dapat prestasi juara nasional kemarin. Ya. Itu tidak terpikirkan itu. Afirmasi apa, Pak? Sampai anak gitu. Sebelum diupdate itu, JM. Oh, ya. Afirmasi harian itu kuasa utama sama kuasa rezeki. Ya. Saya afirmasi pagi, kemudian siangnya jam 12 siang saya booster, kemudian sore saya lanjutkan itu lagi. Nah, kemudian kemarin hari Kamis kemarin itu saya lanjutkan yang diupdate kemarin itu afirmasinya. Ya, pagi saya lakukan afirmasinya, kemudian siang saya lanjutkan dengan booster, kemudian sore saya lanjutkan dengan afirmasi lagi. Nah, terus dari afirmasi terakhir itu saya setiap jam itu kencing sampai 4 kali kemarin. Ya, setiap jam. Kemudian malamnya, JM, malamnya saya mimpi itu kencing saya itu keluar seperti power sprayer, itu keras sekali, kayak pakai selang, itu panjang sekali itu. Jadi kerak-kerak itu keluar semua itu dalam mimpi itu. Bagaimana itu, JM? Ya, detox itu pembersihan, Pak. Bagus itu, Pak. Oh iya. Oh iya. Begitu, JM ya. Ya. Detox itu, Pak. Iya, detox berarti ya. Ya. Cuman saya mata ketiga saya belum ini, Pak. JM belum kinclong gitu. Makanya kemarin saya tidak berani ikut volunteer itu. Ya. Nanti setelah meditasi 3 kuasa saya ajarin ini ya. Teknik mata ketiga yang itu mempermudah. Jadi orang-orang yang nggak terbiasa emang agak susah. Ya. Gitu. Ya, mohon dipandu, JM. Ya. Mohon dipandu nanti. Terima kasih, JM. Itu aja dulu. Mohon berkatnya, JM. Ya. Mau testimoni, JM boleh? Ya, sebentar ya, Pak Ipin ya, tunggu sebentar ya. Ini saya barusan dapat kabar dari panitia atas nama Dwinanto itu daftar inisiasi tanggal 13. Jadi waktu tanggal 13 sudah diinisiasi, Pak. Jadi udah bisa pakai kuasanya. Kuasa Tuhan ini udah bisa Bapak pakai. Kalau hari ini nggak daftar kan inisiasinya. Jadi tanggal 13 masuk di daftar, Pak, daftar inisiasi tanggal 13 minggu kemarin gitu. Jadi udah bisa pakai kira, Pak. Ya, silakan Pak Ipin. Halo, JM. Ya. Okay. Sebentar. Jadi gini, yang udah di dalam daftar inisiasi, ya, udah di dalam daftar inisiasi, saat inisiasi itu pasti dapat, Pak. Jadi Bapak dalam kondisi kerja, tidur atau aktivitas tetap kok inisiasinya sempurna kok, Pak. Gitu. Seperti itu ya. Jadi mereka-mereka yang daftar inisiasi tapi nggak paham harus ngapain pas inisiasi atau nggak tahu kalau udah diinisiasi, itu tetap kok sempurna kok. Jadi inisiasi kira itu nggak perlu, sebenarnya nggak perlu meditasi sih, jadi dalam aktivitas apapun tetap dia sempurna inisiasinya. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi kayak contoh anak kecil yang masih bayi kan diinisiasi, itu sempurna kok, langsung sempurna. Gitu. Ya. Ya, silakan Pak Ipin. Terima kasih, JM. Tadi setelah baca afirmasi, saya pegang galon. Saya minum langsung, JM, 1 gelas 200 ml. Langsung terjadi ledakan, detox, keluar ini udara dari mulut saya. Terus secara mata ketiga, tubuh saya yang putih bersayap itu terbang ke langit mengikuti cakra mahkota saya yang muncul pilar sinar putih meluncur ke langit sampai level tinggi sekali, JM, nggak nyampe terus saja pokoknya
terbang terus tubuh saya cahaya itu mengikuti pilar cahaya dari cakra mahkota saya ke langit. Terus secara mata ketiga juga dari ini hidung, mulut, terus sama telinga itu keluar ini lelehan aura kotor, Jen. Leleh dia, leleh warnanya hitam kayak karet itu, leleh. Terus ini terus fresh banget. Tadi sebelum ini saya agak ngantuk, Jim. Ngantuk, ini udah fresh. Gitu. Jadi kesimpulannya tahu Pak Ipin? Kesimpulannya? Ya, kesimpulannya pemurnian jadi super duper dahsyat dan memulihkan segala ini. Karena ketahuan bosnya harus dimusnahkan kan? Nah, sampai Raja Purba itu tadi. Berarti masuk akal kalau dulu banyak halusinasi ya orang-orang ya. Ya. Nah, kenapa sekarang bosnya ketahuan? Saya juga nggak nyangka kalau ternyata udah mirip-mirip tahun 2012. Berarti kan kondisi dunia saat ini udah diambang ini kan, diambang gonjang-ganjing. Nah, ya kan? itu dia. Nah, karena 2012 pun sama seperti itu afirmasinya memusnahkan Raja Iblis Purba kan dulu kan, ingat nggak Pak Ipin? Ingat saya, bahkan sampai iblis Raja Neraka juga pernah saya dulu kata-katanya sampai segitu dulu GM Raja Iblis Neraka itu. Ya kalau itu sih nggak perlu yang ini aja, yang tadi itu ya. Jadi paham kan situasi sekarang udah kondisinya jagat raya udah benar-benar gelap kan, alam udah benar-benar gelap. Berarti kan udah menjelang dunia baru kan, udah dekat dunia baru tandanya. Ya. Iya GM. Ya. Mendekati tahun akhir ini yang harus waspada. Ya. Cuman nggak tahu dunia baru kapan kan, nggak ada yang tahu. Cuman kita harus jaga-jaga aja biar nggak siap. Biar siap kapanpun terjadi, siapkan. Waktu Tuhan kapanpun datang kita siap. Ya, siap GM. Ya. Mohon berkat. Ya. Tuhan memberkati. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ria ya. Selamat malam GM, apakah air yang akan diafirmasi harus dipegang? Boleh dipegang, boleh cuman dikodein ya. Jadi kalau umpamanya itu di warung gitu kan, nggak mungkin kan kita ke warung, itu galonnya kasih kode aja di sana. Jadi air di dalam galon yang kodenya apa gitu di warungku gitu. Nah, tinggal niat seperti itu, namanya jarak jauh ya, afirmasi jarak jauh. Gitu. Jadi semua orang bisa lakukan itu ya. Bisa buat buat keluarganya yang mungkin nggak tinggal satu rumah kan, bisa bantu mereka buat terapi. Jadi itu terapi buat orang yang kesurupan tuh bagus banget, buat orang kesurupan, buat orang sakit jiwa atau gila bagus juga buat memulihkan orang sakit jiwa atau gila, buat orang kesurupan, buat orang yang buat melepaskan ya, pelepasan dari ilmu-ilmu ajian-ajian ilmu sihir itu tadi afirmasinya ya. Sama supaya warung terbebas dari serangan-serangan gaib ya. Dan air itu bisa dipakai buat ini istilahnya bukan dikepret ya, istilahnya ya, bisa dibalurkan ke seluruh rumah buat ngepel, buat ditabur di di pagar-pagar seperti itu ya, pagar rumah, di pintu masuk gitu. GM, maaf menyelam mau tanya. Ini saya awal-awal ikut kira tahun 2010 itu kan air itu ya, air heksagonal ya GM ya. Nah, air di bak mandi itu saya afirmasi. Lalu ketika saya gunakan untuk mandi itu terasa di punggung itu kayak ada lapisan lilin atau yang nggak bisa tersentuh air gitu loh. Ternyata setelah saya terus saja gunakan untuk mandi itu memang ada yang tinggal waktu itu di punggung saya waktu itu, yang waktu itu masih sangat-sangat kotornya. Dan setelah itu dulu kan sampai kecium GM waktu kuasa gelap itu terbakar, sampai kecium di hidung itu kayak bau gosong-gosong gitu, ada sesuatu yang terbakar, dan itu selalu seperti itu. Saya sampai hafal. Nah, untuk yang sekarang ini apakah bisa untuk mandi juga GM? Itu mantis, bisa diminum, bisa buat mandi, bisa buat pagar rumah, buat buat ngepel atau buat dipercik-percik di sekeliling rumah gitu, seperti itu. Bisa Kalau dipakai.
misalnya ditaruh di pojokan gitu JM dalam botol gitu juga bisa ya? Bisa buat dibikin proteksi, berarti kan bikin formasi juga bisa. Oh Jadi gitu ya. botol-botol dibikin formasi kan bisa. Seperti Berarti itu. tanpa durasi 24 jam nggak apa-apa JM? Pokoknya sekali baca gitu atau gimana JM? Setiap hari harus diafirmasi? Kalau seperti itu kan berarti kan niatnya ini, apa namanya, air ini ya secara permanen mengandung kuasa, secara permanen. Oh gitu ya, secara permanen ya. Kalau ini JM, dalam satu afirmasi itu 1 galon gede itu JM, itu misalnya habisnya mungkin 3 hari 4 hari, berarti Nggak setiap apa-apa, hari diafirmasi atau sekali aja? boleh sekali, boleh tiap hari. Ya ya, nggih. Tapi sebenarnya pas kita booster ya, meditasi 3 kuasa pas booster itu sebenarnya terhubung sama air itu kan otomatis ya. Ya. Itu pentingnya, kenapa pentingnya booster kan, buat apa yang kita buat itu selalu terjaga dia. Oh ya, tadi pas baca afirmasi dituntun JM itu kan saya pegang galon tuh. Ini api saya menyala JM, api saya menyala, seluruh tubuh saya terbakar, merambat ke kedua tangan, masuk ke air dalam galon, dan setiap molekul atau atomnya itu bentuknya salib JM. Api tapi setiap intinya itu ada salibnya JM. Dan itu menjalar ke seluruh rumah, jadi penuh api gitu rumahnya itu. Dahsyat kan? Pas tadi baca di Tuntun JM. Sampai kebakar gitu. Ya, itu teknik baru tadi itu. Jadi nanti silahkan ditulis sendiri afirmasi, soalnya panjang, saya lagi males nulis soalnya. Ya. Izin JM. Ya, silahkan Bapak. Ini di afirmasi wajib itu kan ada di afirmasi untuk air itu JM. Apa diganti dengan afirmasi yang tadi JM? Ya, boleh ganti, boleh. Boleh ganti, boleh didouble, jadi air itu jadi multifungsi kan. Oh, ya. Kuasanya nggak cuma satu, banyak kuasa gitu. Buat memusnahkan sel kanker juga bisa air itu, buat orang yang kena kanker kan. Memusnahkan kanker, ditambahkan untuk memusnahkan sel kanker ya, sel kanker otak, sel kanker paru-paru, sel kanker di seluruh tubuh gitu kan. Bisa. Oh iya JM. Ya, makasih JM. Ya. Silahkan. Berikutnya. Yang mau testimoni apa bertanya? Malam JM, mau tanya. Saya Justin dari Surabaya. Ya. JM, saya itu tiga minggu yang lalu, sebelum JM ngomongin tentang Nostradamus ya. Halo. Itu saya lupa harinya. Pada waktu booster itu tiba-tiba saya ada dengar suara jelas sekali, tapi tidak ada penampakan apa-apa. Suara itu cuma bilang waktunya sudah berakhir. Sabdo Palon sudah datang. Terus saya kan waktu itu saya langsung pemusnahan. Terus setelah itu saya tanya, apa itu Sabdo Palon itu apa? Kan nggak ada jawaban apa-apa. Setelah itu saya lanjutin boosternya. Terus kan saya anggap lalu sepele, nggak saya ladenin kan. Lalu pada minggu pertama, seminggu dari hari Jumat Sabtu sampai Jumat Sabtu berikutnya ya, minggu pertama itu saya sama sekali nggak ada penjualan jam di toko. Tapi waktu itu saya belum ngeh. Jadi saya nggak merhatikan ada apa hal lainnya, nggak merhatikan. Lalu di minggu kedua itu selama seminggu juga itu setiap kali booster saya selalu sesak nafas. Jadi terkadang sebelum booster, terkadang sesudah booster, terkadang pada waktu booster itu sesak nafas. Lalu saya afirmasi stamina sebelum booster, setelah booster saya afirmasi stamina, saya afirmasi pemusnahan, nggak ngefek juga. Hilangnya nanti agak lama gitu, sejaman gitu, tiba-tiba hilang sendiri. Besoknya gitu lagi. Lalu di tangan kanan itu muncul bendol-bendol merah seperti kayak jerawat yang bisa keluar gitu. Tapi cuma di tangan kanan dan banyak. Terus tapi pekerjaan tiba-tiba lancar Jam, tiba-tiba rame banget. Terus sampai
Jumat kemarin kan saya ada ngecek saya mau testimoni, tapi kan nggak kepanggil. Nah setelah itu Jumat Sabtu normal, sesak nafasnya nggak ada. Sesak nafasnya nggak ada, terus tangan juga mulai bersih seminggu kemarin ini. Tapi anehnya itu saya perhatiin toko lagi-lagi sepi, Jam. Nggak ada penjualan sama sekali seminggu ini. Lalu yang saya terakhir hari Sabtu, penjualan Sabtu kan barang saya kirim Senin. Hari Senin sampai hari ini tuh barang belum nyampe ke customer. Masih nggak tahu bulat kemana dari ekspedisinya. Lalu Berarti saya, harus testimoni. gimana? Kesimpulannya harus testimoni, nggak boleh tutup mulut. Iya itu. Lalu kucing saya juga, saya ada 3 kucing itu hilang. Nggak tahu dicuri orang atau emang minggat ya. Dalam waktu seminggu ini 3 kucing hilang. 1 kucing Stres meninggal. kucingnya stres soalnya yang punya nggak mau testimoni, diem aja. Waktu itu saya merasakan, saya kira cuma halusinasi apa gitu. Ya kan hari ini udah testimoni nih. Ya semoga sih lancar lagi ya, aman-aman lagi ya. Iya. Ya mau nyampaikan itu, Jem. Makasih. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Wawan. Malam GM, mau bertanya boleh? Ya, silakan Ibu. Saya Bu Santi dari Bandung GM. Ya, Saya silakan. mau tanya GM, saya kan biasa bikin air di galon ya buat blessing. Tapi saya juga masukin di botol-botol kecil gitu. Ya. Nah, di botol-botol kecil itu buat saya bawa pergi gitu. Itu saya bisa, yang di botol kecil saya bisa afirmasi buat sakit penyakit khusus ya GM. Bisa. Jadi Bisa, Ibu. saya nggak perlu nambahin yang afirmasi khusus yang GM tadi sebutkan karena saya udah sebutkan di galon besar. Saya hanya pindahin di galon kecil, jadi hanya khusus yang di galon di botol kecil itu buat sakit penyakit aja. Bisa ya GM ya? Bisa Ibu. Ya, itu aja GM. Makasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Bisa, ini ada. Ya, bisa silakan. Silakan Pak JP. Pak JP dari mana Pak? Silakan. Kenalin, saya praktisi dari Depok. Depok Bogor ya. Ya. Bogor. Depok. Dari Depok ya. Ya. Jawa Barat ya. Jadi Grandmaster, apakah makhluk halus yang minta didoakan itu berpengaruh di tubuh fisik kita? Karena ceritanya gini Grandmaster, saya kan tiap pagi itu kan ikut live streaming ibadat misa harian dari Malang ya. Tiap pagi, jadi mulainya jam 5:30. Itu pagi-pagi waktu saya mandi, tiba-tiba kok kayak dada kiri itu, dada kanan itu ketarik ke atas, terus dada nyesek gitu, untuk napas susah. Tapi kondisi badan nggak ada masalah, cuma dada sesak, napas susah. Terus saya bangunin istri saya saya cerita kok dada saya nyesek gini, mandi kan gitu. Terus sama istri dikasih fresh care ya, tapi agak mendingan. Nah, bisa nggak ikut ibadat? Masih bisa, saya bilang gitulah. Terus sambil waktu ibadat, istri saya ini megang punggung kanan ya. Kok ada warna hitam di punggung, di merah dulu, baru ada dari merah jadi warna hitam gitu. Udah selesai itu, saya langsung booster. Habis booster, terus afirmasi wajib, terus lakukan lagi meditasi 3 kuasa. Nah, waktu meditasi kuasa itu ada bisikan, aku mohon didoakan gitu. Saya bingung kan, aku mohon didoakan. Nah, tapi istri saya nyambung. Karena waktu habis mandi, saya turun ke bawah, itu di ruang tamu itu ada tumpuan barang-barang, ada boneka,
terus ada apa alat-alat kecantikan perempuan gitu lah. Saya tanya sama itu di bawah kok ada barang-barang itu dari mana? Ternyata anak saya itu habis dari temennya bersih-bersih, terus dibawain itu apa barang-barang orang sudah meninggal gitu loh ceritanya. Apa itu ada pengaruh nggak ke tubuh saya loh? Karena begitu saya ini kok nyesek gitu. Nah terus saya ingat ada teman yang istrinya meninggal, ya mungkin sama dia juga didoakan, tapi mungkin minta doa ke kita juga gitu. Apa ada pengaruhnya itu, Grandmaster? Ya, ada Pak. Ada sebenarnya. Saya ingat dulu waktu saya di Praha ya, di Praha ada apa ya, ibu-ibu apa lambung atau apanya gitu, selalu kesakitan, tapi untungnya dia bisa lihat kalau temannya yang udah meninggal nempel di lambung itu gitu, kayak mau pisah nggak bisa, mau apa namanya, mau pergi kayak nggak bisa gitu, kayak nyangkut di lambungnya dia kan gitu. Terus dia minta tolong, ini gimana caranya gitu. Ya udah saya bantu ini apa, minta Tuhan Yesus untuk ini mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut dan memurnikan itu memurnikan jiwa itu supaya bisa pergi ke alam cahaya yang terbaik gitu ya, alam cahaya yang terbaik, yang aman, terbebas dari belenggu kekotoran, belenggu kuasa jahat. Nggak pakai lama, lepas terus ibu itu ngelihat temannya itu pergi terus berubah jadi cahaya dia, dan dia ngerasa bahagia. Dia udah bertahun-tahun merasakan sakit dan gimana cara bisa lepas, nggak tahu caranya kan. Ya seperti itulah kejadian dulu. Jadi seperti itu Pak, memang bisa reaksi ke badan fisik. Itu ya. Kemarin apa begitu itu saya minta ngobel Mas Wawan tolong ada nggak afirmasi doa untuk mengantarkan arwah, sama Mas Wawan kan dikasih kan. Udah saya baca 3 kali, memang agak lumayan ya. Agak lumayan, artinya seseknya itu hilang gitu. Nah, hari Rebunya kalau nggak salah itu ada hari Kamis ya, ada tambahan afirmasi wajib ya. Untuk dari 25 itu. Nah, udah saya baca lagi. Nah, sampai sekarang terus hilang gitu. Jadi berarti kan canggih yang air tadi kan bisa buat pelepasan juga Pak. Oh, air yang tadi itu, air yang tadi dibikin kan bisa. Rasanya pahit, Master. Pahit, iyalah, kan penuh kuasa, kan airnya penuh kuasa. Rasanya pahit, begitu diminum pahit rasanya, tapi di badan panas tapi nyaman gitu loh, Master. Ya. Apa itu maksudnya? Kan api kan, muncul api di badan. Ya. Ya. Nah, terima kasih Grandmaster ininya penjelasannya. Jadi memang kalau ada arwah yang minta didoakan memang begitu ininya rasanya Grandmaster. Ya, kalau minta sama kita loh. Ya begitu. Tapi jangan disebarluaskan, nanti Bapak rame-rame ntar pada datang minta dilepas didoain. Tadi juga gini Grandmaster, dapat rezeki. Oh ya? Habis bosker, 3 kuasa, afirmasi wajib, terus afirmasi meditasi jual rezeki. Dapat rezeki Master, tapi bukan uang. Jadi ada teman sudah 50 tahun, model saya mau ke rumah. Monggo, saya bilang udah 5 tahun kita nggak ketemu waktu. Karena kan waktu sekolah tahun 72 ya kita lulus ya. Harus jadi itu. Tapi datang membawa masalah Grandmaster. Kakinya apa itu? Patah. Kakinya patah. Nah, terus ya masih pakai tongkat lah. Tongkat. Ya. Saya bilang gini, kamu datang ke sini nemuin aku 50 tahun yang lalu, kita nggak ketemu, sekarang ini kayak ini. Terus mau diapain ini? Nah, dia cerita
Jadi ada teman kita juga pernah jarak jauh sama sampean obatin, sembuh. Nah, sekarang aku juga minta diobatin, katanya kan gitu. Ya udah, kalau memang, tapi kamu masih percaya kan kalau kuasa Tuhan Yesus bekerja? Ya percayalah. Orang aku juga orang Katolik kan gitu. Ya udah, kita peganglah itu. Jadi ya belum tuntas sih Grandmaster, tapi lumayan lah. Jadi waktu masih tongkat, tapi waktu melangkah itu sudah enteng gitu. Itu rezeki saya tadi siang tadi. Itu testimoni Master. Nah, besok dia mau datang ke rumah lagi ya, mau dukungannya dari Master supaya bisa terselesaikan tuntas gitu. Ajak ikut aja Pak. Kan Ya. besok Sabtu kan? Besok Sabtu masih ada inisiasi kan? Oh iya, Ajak ikut aja kalau mau. Oh ya, nanti kita sarankan untuk ikut. Oke. Kan Maturun, biar Bapak nggak capek-capek ngobatin orang kan? tapi memang gimana, memang misinya gitu Grandmaster. Kalau nggak gitu kita pun nggak karuan. Iya sih. Kan ada kita pasang baliho dengan sentuhan energi, yang terkilir, yang patah bisa sembuhkan tanpa dipijat, tanpa diurut. Cukup diafirmasi. Bilang gitu. Ya ada balionya kan, jadi banyak yang datang. Ya, tapi puji Tuhan. Artinya, saya JM. Ya terima kasih Grandmaster. Mohon Tuhan memberkati. Ya silakan Pak Budi. Saya itu di hari ini pulang kerja sore, tiba-tiba kami sekeluarga ada 3 orang di dalam rumah ini, matanya bengkak semua, JM. Bahkan saya untuk mengikuti ini juga nggak nyaman, bahkan keluar air terus, yang mata kiri agak bengkak keras. Nah, ini tadi saya berbagai afirmasi, malah belum bisa berkurang kesakitan gitu. Lalu saya mau tanya, afirmasi apa ya kira-kira bisa membantu kami? Itu JM. Ini Pak, doa ke Tuhan Yesus ya, tanya ada misi apa yang belum dijalankan, itu aja. Gimana JM? Doa ke Tuhan Yesus Kristus, tanya ada misi apa yang belum Bapak jalankan yang membuat mata Bapak sampai bengkak seperti itu. Oh ya, terima kasih ya Tuhan. Untuk yang lain, untuk keluarga kami yang lain, istri dan biasanya anak. Karena itu satu keluarga, berarti kan Bapak sebenarnya ada misi belum dijalanin, jadi seperti itu. Makanya jalanin dulu. Bisa jadi kan nanti itu yang lain ikutan kempes. Oh iya, terima kasih Itu JM. Kalau menurut saya sih, jadi misi yang belum dijalankan itu kan semacam kayak ada kuasa yang dahsyat terkunci gitu Pak, terkunci nggak ngalir gitu. Ya dampaknya ada banyak sih. Yang kayak tadi, Bapak Justin tadi Justin yang di Surabaya kan, sampai kucingnya kabur 3-3-nya kan. Reaksinya macam-macam sih, seperti itu. Kalau mata sampai bengkak, lebih ke arah serangannya nggak kelihatan. Coba afirmasi yang air tadi ya Bapak ya, kalau memang nggak bisa, kesulitan baca kan, tapi tadi airnya udah sempat dibikin. Sudah terlalu saya minum habis. Kan bisa diolesin di mata ya, bisa diolesin di mata. Sudah diolesi juga sudah. Nanti bisa bikin lagi, tapi sih saya lebih curiga itu misi yang belum dijalankan, seperti itu. Oh iya. Mungkin itu juga sebenarnya. Ya, terima kasih JM, mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, udah jam 23:07, kita meditasi 3 kuasa ya. Nanti setelah meditasi 3 kuasa, kita masuk ke gimana cara untuk melatih mata ketiga biar dia cepat berfungsi. Jadi ada semacam stimulan buat buat otak sih, biar
terbiasa dengan dunia spiritual, karena banyak orang yang nggak terbiasa, jadi apa ya, otak kirinya dominan, gelombang betanya lebih dominan dibanding masuk ke gelombang alfa ya. Mereka yang udah biasa meditasi biasanya cepat mata ketiga, tapi yang nggak pernah meditasi sebenarnya mata ketiga udah fungsi, cuman karena nggak terbiasa dengan meditasi masih bingung dia mana yang mata ketiga, mana yang itu kan masih bingung. Karena bingung, kebanyakan berpikir akhirnya nggak lihat sama sekali. Ya, jadi habis meditasi 3 kuasa kita ada cara untuk menstimulasi ya, menstimulan otak biar mata ketiga cepat canggih gitu ya.